Sekarang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu perusahaan di mana rekan-rekan saat ini bekerja ini core bisnisnya apa? Perusahaan ini bergeraknya di bidang apa? Nah, di sini kita akan diberikan beberapa opsi. Opsi yang pertama itu ada engineer, ada multimaterial detailer, precast concrete detailer, dan steel detailer. Ini untuk Tekla yang saat ini saya install. Bisa jadi seperti yang saya utarakan tadi sebelumnya, mungkin nanti di tahun 2000 yang versi 2023 dan seterusnya ternyata ada penambahan lagi yang lebih detail. Nah, bisa jadi nanti akan ada tambahan lagi. Nah, karena konteksnya kita adalah belajar, otomatis rekan-rekan silakan pilih yang all. Nah, pertanyaan sekarang, kalau seandainya saya pilih engineer apa? Kalau saya pilih multimaterial apa? Kalau saya pilih precast apa? Nah, ini perkaranya adalah cakupan dari fitur yang ada. Jadi nanti ketika kita masuk ke Tekla ini, itu ada beberapa detail, ada beberapa toolbar yang harusnya kita bisa gunakan kalau seandainya kita pilih all, karena memang kita milihnya untuk klasifikasinya itu lebih detail. Misalnya contoh di steel detailer ya, otomatis selain pekerjaan baja kita akan ditangguhkan, akan di hidden. Jadi otomatis kita tidak akan bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, perkaranya ini masuk lagi ke ranah untuk komersil. Jadi ini kurang lebih adalah dari pihaknya Tekla memberikan opsi ketika rekan-rekan ingin membeli secara keseluruhan lisensi ternyata harganya mahal. Nah, otomatis dia memberikan opsi kalau memang Bapak bekerja di bidangnya hanya baja, ya silahkan beli yang untuk baja saja. Secara harga bisa lebih murah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi secara fungsi dan secara komersil. Nah, karena konteksnya kita sekali lagi kita sedang belajar, otomatis kita pilih yang all. Nah, lalu masuk kita ke langkah selanjutnya. Kita tadi bicaranya adalah region, yaitu adalah masuk ke suatu negara. Kita masuk lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu adalah di mana perusahaan rekan-rekan saat ini belajar. Nah, masuk ke fase yang lebih rinci lagi, lebih detail lagi, lebih kecil lagi. Yaitu apa? Posisi rekan-rekan, jabatan rekan-rekan di perusahaan tersebut. Di sini akan diberikan opsi lebih banyak lagi. Ada viewer, ada drafter, project manager, construction viewer, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa ini? Ini fungsinya apa? Ya, yang seperti tadi kita bahas di role, sama, tidak berbeda. Yaitu adalah terkait hubungannya dengan masalah komersil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua fungsi. Jadi ketika rekan-rekan masuk ke mode viewer, ya secara otomatis rekan-rekan hanya sebatas penonton saja. Ketika kita buka gambar, ketika kita buka model, itu tidak ada yang bisa kita edit sama sekali. Jadi hanya sebatas penonton saja, tanpa kita bisa melakukan proses apapun di dalam model tersebut. Nah, itu pun berlaku ke drafter. Nah, drafter itu sama. Di Tekla ini kita tidak bisa melakukan proses editing pada model. Yang kita bisa lakukan hanya editing untuk gambar saja, karena memang difungsikan hanya untuk drafter. Nah, dan seterusnya menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan oleh Tekla sesuai dengan opsi yang ada. Nah, sekali lagi karena memang konteksnya kita belajar, silakan rekan-rekan pilih full. Nah, jadi rekan-rekan tahu nih nanti, ini apa sih kok ada banyak sekali pilihan? Apa sih perbedaannya ketika kita menggunakan A, ketika kita menggunakan B, C, dan seterusnya? Oh, ternyata seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti ketika ada teman lain yang ingin belajar ke rekan-rekan saat ini yang sudah mengenal, sudah mengerti, dan sudah paham nantinya, jadi bisa menjelaskan secara terperinci, ini kenapa sih? Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, kalau memang sudah, kita langsung oke. Oke, nah, di sini ketika rekan-rekan sudah klik oke, secara otomatis Tekla akan memberikan dialog box tampilan seperti ini, yaitu adalah welcome to Tekla Structure dengan pilihan seperti ini. Ini di software manapun ketika kita masuk suatu software. Oke, nah untuk lebih detailnya di Tekla ini hanya memberikan dua opsi, yaitu adalah opsi membuat baru, yaitu dimasukkan ke dalam informasi new, lalu masuk ke yang selanjutnya itu adalah open, yaitu adalah membuka model yang sudah ada, karena memang kita baru saja memulai, jadi silahkan pilih ke new. Oke, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Kalau sifatnya mau bertanya langsung, open mic aja. Kalau memang masih nanti ketik chat saja tidak masalah. Jadi nanti tetap akan saya jawab. Oke.
Nah, saya lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Oke, sebelum saya masuk lebih jauh lagi, nah rekan-rekan pasti perhatikan kan, di sini tuh ada yang namanya garis putus-putus. Garis putus-putus yang mengelilingi grid line ini. Nah, ini adalah area kerja kita, Pak. Jadi rekan-rekan nanti akan diberikan area kerja, yaitu adalah ini. Nah, pertanyaannya, emang bedanya apa kalau seandainya kita melakukan perletakan objek di luar area kerja ini? Nah, bedanya adalah seperti ini. Saya contohkan ya. Saya letakkan satu objek misalnya di sini. Bebas. Muncul sih. Ini juga muncul, ini muncul, ini muncul. Nah, kalau kita perhatikan, ini semua di luar area kerja ya. Nah, masih ingat kan? Tadi saya jelaskan ada fungsi refresh, yaitu adalah klik dulu sembarang tempat, lalu klik kanan. Ini ada namanya redraw view, itu adalah refresh. Nah, kalau saya klik redraw view, yang terjadi adalah mereka hilang semua. Hilang itu bukan karena di delete, tapi lebih tepatnya adalah hilang karena di hidden ataupun disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena area kerja itu hanya sebagian ini, di bagian ini saja, tidak mencakup area luar tadi. Nah, terus bagaimana caranya supaya mereka masuk ke lingkup kerja? Caranya sangat mudah sekali. Silakan rekan-rekan klik sembarang tempat, lalu klik kanan, pilih yang namanya Fit Work Area to Entire Model. Nah, secara otomatis kita perhatikan garis putus-putus ini yang tadinya hanya mencakup masalah grid line, sekarang dia langsung membesar menyesuaikan dengan model yang ada di sini. Jadi objeknya mana aja, oh ternyata cakupannya bisa lebih besar lagi. Kenapa? Objeknya ini ada di mana-mana. Jadi otomatis dia langsung membesarkan area kerjanya. Jadi teman-teman nanti kalau ada kondisi di mana lu kok saya udah letakin tadi kok hilang ya. Nah, kemungkinan besar adalah seperti ini. Jadi ini kita pastikan dengan cara klik sembarang tempat, pilih Fit Work Area to Entire Model. Secara otomatis model akan menyesuaikan dengan objeknya. Jadi besaran dari area kerja kita itu yang ada di model disesuaikan dengan objek yang sudah kita letakkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu berlaku sama juga ketika tadi kita mencari grid line ya. Di contoh misalnya saya hapus lagi. Oke, sudah. Kalau saya klik kanan, klik sembarang tempat, klik kanan, Fit Work Area lagi, dia akan mengecil karena menyesuaikan area kerja dia yang sekecil ini. Nah, kalau seandainya saya melakukan modifikasi lagi dengan menambahkan misal nih ya, lebih luas lagi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan kan, waduh, ini keluar nih, ya kan, di luar area kerja. Nah, supaya dia sesuai gimana? Kita ulangi lagi, klik sembarang tempat, lalu kita klik kanan. Di sini ada Fit Work Area to Entire Model. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi saya yakin tadi pasti ada beberapa rekan-rekan yang bertanya, ini apa sih garis putus-putus ini? Nah, jadi saya jelaskan bahwa ini adalah area kerja kita. Fungsinya lebih ke arah tampilan, jadi bukan suatu hal yang fatal kalau seandainya rekan-rekan tidak mengatur ini. Ini hanya masalah ruang ataupun lingkup tampilan yang muncul saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya kembalikan lagi ke yang tadi. Oke, saya Fit Work Area lagi, saya lebih kecil. Nah, oke, setelah fase pertama di mana kita melakukan proses editing grid line, sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu adalah membuat list dari setiap tampilan. Kalau tadi kita bicaranya manual ya, jadi waktu di awal, nah hasilnya adalah hasil manual, yaitu di mana saya melakukan proses pemotongan dari sini ke sini satu, mungkin saya mau buat lagi nanti sini satu. Oh, ini kalau seandainya ada puluhan grid line agak lumayan, karena satu persatu kita harus buat. Nah, tapi tidak perlu kalau seandainya kita menggunakan fungsi dari Tekla, yaitu adalah membuat semua tampilan yang ada di grid line ini muncul secara bersamaan di dalam list yang ada. Nah, caranya bagaimana? Silakan rekan-rekan ketika sudah melakukan proses editing grid line, nah sekarang rekan-rekan silakan pilih grid line tersebut, lalu klik kanan. Di sini ada namanya Create View Along Grid Lines. Nah, ini akan muncul dialog box dengan nama Creation of Views Along Grid Lines.
Saya ulang lagi ya. Pilih grid line-nya, lalu klik kanan. Di sini ada namanya create view, lalu along grid lines. Diklik. Nah, di sini rekan-rekan akan diberikan tampilan dialog box creation of views along grid lines. Dan di sini untuk bagian atas abaikan seperti halnya grid line tadi. Nah, lalu masuk nih di sini view plane ataupun penampangnya untuk sumbu XY, ZY, XZ. Nah, lalu di sini diberikan informasi lagi, number of views-nya, berapa banyak penampang yang akan kita tampilkan. Semuanya kah? Atau tidak sama sekali, atau yang depan saja, atau yang belakang saja. Nah, karena memang kita butuh semuanya, ya silakan pilih all. Sudah, lalu masuk nih ke selanjutnya adalah view name prefix. View name prefix ini adalah nama depan dari grid line yang sudah kita buat. Contoh, misalnya kita bicaranya adalah, misalnya grid line A1. Nah, itu berarti kan masuknya itu ke sumbu yang ini, sumbu Z sama sumbu Y. Berarti ini kan, berarti otomatis nanti ketika kita keluarkan informasi untuk A aksen, ya ini, itu namanya adalah grid A aksen. Cuman ada pertanyaan mungkin, kalau saya ganti gimana? Saya tidak terbiasa dengan nama grid. Biasanya saya namanya tampak atau denah. Tidak menjadi masalah karena apa? Ini adalah manual, bukan otomatis ya. Apakah semuanya akan plain terus? Enggak, kita ganti denah pun bisa. Saya contoh nih. Mungkin saya coba keluarkan dulu ya. Hasilnya seperti apa biar kebayang. Oke, sudah. Saya create dulu ya. Nah, keluarkan informasinya. Grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, grid aksen 1, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya rekan-rekan ingin lihat tampilan, saya contoh, saya mau dong melihat tampilan grid 2, oh ya udah. Berarti kalau kita bicara grid 2, itu adalah penampang dari sumbu Z dan juga sumbu X, tapi bergeser ke grid 2 kan. Nah, seperti ini kan gambarannya. Nah, itu berlaku pun yang lainnya. Grid 4. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya saya meletakkan objek, apakah itu sudah sesuai? Nah, kita coba. Kita bicaranya adalah, kita sekarang ada di grid 4. Taunya gimana? Ya, udah pasti di sini ada grid 4. Lalu saya cek di sini di window pun di grid 4. Ya kan? Lalu di pojokan atas pun views 2-nya itu pun grid 4. Nah, udah pasti nih grid 4. Nah, tapi untuk pembuktian ketika kita meletakkan objek, apakah sama posisinya dengan yang di awal tadi? Kita coba. Saya mau letakkan objek ada di posisi mungkin A1 dan A1 aksen. Saya letakkan di sini ya, di elevasi 0. Nah, saya kembali lagi ke 3D yang tadi. Apakah benar di 4 dan A1 aksen? Nah, benar ternyata. Dia ada di 4 dan posisinya ada di A1 dan A1 aksen. Jadi berarti informasi yang diberikan oleh Teklani sudah benar, jadi tidak ada yang salah. Oke, jadi nanti tinggal rekan-rekan coba lagi apakah benar atau enggak, silakan dicoba-coba. Nah, ya kita kembali lagi yang tadi, di mana tadi kita sempat bahas, bisa nggak namanya jangan grid tapi namanya tampak, denah dan sebagainya? Bisa, tidak menjadi masalah. Jadi ini saya kembalikan lagi. Ini pastikan delete dulu dengan cara pilih grid paling atas, lalu shift tahan, turun ke bawah, shiftnya tahan, klik, lalu delete. Sudah hilang semua. Ini saya close, oke. Nah, lalu ini saya ganti. Denah itu biasanya saya tampak plan itu biasanya saya denah. Boleh, nggak ada masalah. Denah seperti itu. Lalu ini biasanya saya tampak. Nah, ini tidak menjadi masalah ya. Jadi masalah nama ini adalah kebiasaan dari setiap modeler ataupun setiap engineer, dari setiap drafter mungkin siapapun yang memang menggunakan tagline itu. Oke, nah tapi saya minta tolong rekan-rekan ketika sudah meletakkan informasi yang sudah sesuai, pastikan bahwa di belakang ini menggunakan spasi ya. Jadi pastikan jangan sampai denah ini adalah yang terakhir, jadi harus ada spasi lagi. Kenapa? Saya berikan contoh, ketika nanti kalau rekan-rekan tidak memberikan spasi, yang terjadi adalah seperti ini. Saya create, nah rekan-rekan bisa cek di sini tidak ada perbedaan antara denah spasi lalu el, nggak ada, tapi denah el langsung. Jadinya ini akan mengganggu sekali kan secara penamaan. Jadi baiknya gunakan spasi. Kenapa? Karena rekan-rekan nanti akan mendapatkan nama yang lebih rapi. Contohnya seperti ini. Nah ini kan denah spasi el. Nah kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan pastikan rekan-rekan ketika sudah melakukan
proses create, jangan create lagi. Karena apa? Kalau seandainya klik create lagi, sama seperti halnya grid line tadi, yang terjadi adalah bertumpuk. Saya create berkali-kali, yang terjadi ini gridnya banyak sekali. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, bagaimana? Tidak menjadi masalah. Jadi rekan-rekan nggak usah takut. Aduh, saya udah terlalu banyak nih, nggak jadi masalah. Cara gimana? Seperti yang dari waktu itu di awal kita coba, klik denah, turunkan ke bawah, shift tahan, klik paling bawah. Kalau sudah, silahkan delete. Nah, kalau sudah, silahkan klik create sekali lagi, lalu klik OK. Sudah. Nah, itu pastikan hanya sekali saja. Jangan berulang-ulang, nanti kejadiannya seperti halnya tadi, jadinya bertumpuk, malah mengganggu sekali. Oke. Nah, lalu pertanyaan sekarang, ketika kita sudah buat, misalnya nih, saya nggak sengaja saya klik lalu hilang, terus saya bagaimana cara memunculkan dia kembali? Nah, ada 3 opsi untuk mengeluarkan informasi view list tadi. Caranya yang pertama adalah melalui toolbar yang ada, icon yang ada di toolbar general, yaitu adalah di sebelahnya gunting. Ini gunting, di sebelahnya. Namanya adalah open view list. Nah, ini open view list. Saya klik sekali. Nah, muncul kan? Tinggal rekan-rekan butuhnya apa nih? Saya mau A1. Oh, ya udah, berarti saya tinggal double klik, keluar. Ini yang lain juga keluar lagi. Nah, nanti muncul ini, disesuaikan. Oke. Nah, terus opsi yang selanjutnya, kita bisa gunakan fungsi dari keyboard. Kalau tadi kita bicaranya adalah icon yang ada di general toolbar, yaitu adalah di sebelahnya gunting. Nah, sekarang kita bisa gunakan fungsi dari shortcut keyboard dengan cara apa? Ctrl I, Ctrl sama I. Muncul juga. Jadi kita sudah punya 2 nih, melalui icon yang ada di toolbar. Oke, melalui shortcut keyboard pun oke. Nah, lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan fungsi dari menu bar. Masuknya kemana? Menu bar view, lalu disitu ada namanya view list. Nah, berarti kita punya 3. Rekan-rekan silakan tentukan yang mana yang lebih mudah penggunaannya. Oke, ini saya close lagi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau ditanyakan silakan. Kalau memang belum, saya lanjut ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, nah setelah tadi kita mengetahui fungsi dari grid line, dan juga fungsi dari tampilan setiap grid line-nya. Sekarang kita masuk ke fase selanjutnya, adalah perletakan objek. Perletakan objek ini apa saja? Nah, kita tadi sudah bahas di awal. Kita punya 2 menu utama, yaitu adalah steel toolbar dan juga concrete toolbar, yang memang secara klasifikasi penggunaannya berbeda, karena memang kalau kita bicara steel ya bicaranya baja, sedangkan kalau kita bicara yang konkret ya bicaranya adalah beton. Nah, jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Tapi kedua hal tersebut tetap bisa kita gunakan bersamaan. Jadi jangan berpikir ketika kita bicara struktur baja ya tidak. Ketika kita bicaranya beton sama beton, ya, itu pun juga tidak. Kita bisa kombinasikan kedua fungsi tersebut. Oke, nah untuk kasus ini saya akan coba bahas dulu. Yang pertama adalah mengenai baja. Ini saya lihat. Nah, untuk peletakan baja itu ada 5. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk peletakan baja ataupun peletakan objek struktur baja itu ada 5 yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah kolom. Paling kiri itu adalah kolom. Lalu yang kedua itu adalah beam, yang ketiga itu adalah polybeam, yang keempat adalah curve beam, dan yang terakhir adalah contour plate. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada kolom, ada beam, polybeam, curve beam, dan yang terakhir adalah contour plate. Dan kelima-limanya itu mempunyai aplikasi yang berbeda. Kita akan coba dulu yang pertama, yaitu adalah kolom. Kolom itu terbentuk dengan 1 titik. Jadi ketika rekan-rekan klik sekali, dia langsung jadi. Saya ulangi lagi, kolom itu hanya terbentuk dengan 1 titik. Jadi ketika klik sekali, dia langsung muncul. Dan kolom hanya difungsikan untuk posisi vertikal saja. Jadi dia untuk aplikasi cukup satu kali klik jadi, dan dia hanya untuk posisi vertikal saja. Itu untuk kolom. Lalu saya masuk ke selanjutnya, yaitu adalah beam.
BIM itu terbentuk dengan 2 titik. Saya klik satu, baru klik satu lagi. Sorry, maaf. Saya klik satu, lalu klik satu lagi, baru jadi. Itu pun sama. Klik satu, satu, jadi. Ini pun sama. Jadi bedanya kalau kita bicara kolom yang tadi itu satu titik jadi dan posisinya vertikal, sedangkan kalau BIM itu harus 2 titik baru jadi. Nah, kalau kita bicara untuk posisi, kalau kita tadi bicaranya kolom itu vertikal, nah kalau untuk BIM itu bahasanya adalah universal. Kalau menurut saya, kenapa? Karena posisi untuk vertikal bisa, posisi untuk horizontal pun bisa, posisi diagonal pun bisa. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal kita tentukan. Ini kita udah bicaranya horizontal dong, udah jadi ini. Nah, terus posisi vertikal gimana? Ya udah tentukan. Saya klik satu, kita arahin ke atas. Nah, di sini teman-teman ketika mengarahkan ke atas kan tidak ada patokan nih apakah dia lurus atau enggak. Nah, supaya dia lurus bagaimana? Di sini ada fungsi orto sama seperti halnya di CAD. Caranya bagaimana? Perhatikan di bagian bawah sini. Nih. Di sini kan tidak ada informasi apapun ya. Nah, lalu saya klik O yang ada di keyboard, huruf O ya. Muncul kan di sini O. Nah, ya kan? O ini muncul. Nah, secara otomatis O itu menandakan bahwa orto aktif. Jadi kalau seandainya saya arahkan ke atas, nah, secara otomatis seperti ada magnetiknya, jadi membantu kita untuk memposisikan dia menjadi lurus, baik itu lurus, vertikal ataupun horizontal, ataupun 45 derajat. Kalau emang pas di posisi 2 dimensi penampangnya. Kalau ini dia memang hanya diposisikan lebih ke tepatnya ke posisi yang vertikal, horizontal, ataupun ya menyesuaikan dengan sumbu. Nah, oke, karena emang kita butuhnya vertikal ya kita klik sembarang tempat ke atas. Nah, ketika mungkin kliknya tidak bisa ke atas, pastikan snap-nya aktif ya, yang free. Nah ini, snap to any position, ini free, jadi klik sembarang tempat tanpa ada apapun, garis atau apa bisa. Saya klik ya. Nah, jadi kan kolom 2. Nah, lalu yang terakhir kita gunakan untuk posisi diagonal. Saya klik, lalu saya klik. Nah, berarti BIM ini berbeda jauh dengan namanya kolom. Kalau kolom itu kaku sekali ya kalau bahasanya ya. Kenapa? Karena dia posisinya yang untuk vertikal saja, tidak untuk yang lain. Jadi kaku sekali, tidak fleksibel. Nah, sedangkan untuk yang BIM ini sangat fleksibel sekali. Karena kan ketika ada kebutuhan kolom ya saya bisa gunakan dari BIM. Ketika ada kebutuhan BIM pun ya menggunakan BIM itu sendiri. Kalau kebutuhan Anda bracing, ya kita bisa gunakan BIM ini juga karena posisinya bisa diagonal. Nah, jadi rekan-rekan untuk posisi BIM ini pengaplikasiannya sangat baik sekali untuk posisi-posisi yang memang kita butuhkan kemiringan atau posisi yang agak tidak sesuai dengan mungkin yang biasanya lurus-lurus, ini enggak, yang berbeda. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau kolom tadi terbentuk dengan 1 titik dan hanya difungsikan untuk posisi vertikal, sedangkan untuk BIM itu terbentuk dengan 2 titik ya. Nah, dan fungsinya difungsikan untuk posisi bisa horizontal, bisa vertikal, bisa juga diagonal. Nah, itu untuk BIM. Saya lanjut, untuk selanjutnya adalah polybeam. Polybeam ini sama seperti halnya BIM. Bedanya adalah kalau BIM tadi terbentuk dengan 2 titik, kalau seandainya polybeam tidak. Polybeam ini memiliki banyak titik. 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Silahkan klik tengah ataupun klik scroll. Oke, nah ini muncul langsung. Jadi kalau saya klik ini satu utuh. Dan ini tidak bisa dipecah ya, karena emang ini hanya satu utuh. Jadi kalau saya buat begini, saya pecah-pecah bagaimana? Oh, tidak bisa, karena emang jatuhnya begini, dia jadi satu utuh. Nah, ini terbentuk, ini fungsinya pun sama. Kondisinya adalah difungsikan untuk posisinya apa? Ya horizontal juga, vertikal juga, lalu untuk diagonal pun juga bisa. Jadi rekan-rekan pastikan ini polybeam digunakan seperti apa nanti sesuai dengan kebutuhan.
Nah, lalu ini difungsikannya ini adalah seperti halnya kalau seandainya kita bicara di CAT. CAT itu seperti halnya rekan-rekan kalau seandainya menggunakan komen polyline, yaitu kita membuat garis yang tidak terputus seperti halnya itu. Cuma di sini ada satu kelebihan dari polybeam, yaitu ketika rekan-rekan membentuk titik, lalu rekan-rekan klik di titiknya ini. Nah, ini kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan. Misal ya kita mau buat fillet, atau kita mau buat dia chamfer, atau mau buat di coupe. Nah, tinggal diatur aja. Misal contoh ini saya buat fillet. Misal saya berikan informasi 200 ya. Nah, dia secara otomatis dia langsung rounding ataupun fillet jadi 200, R200. Itu pun juga bisa kita aplikasikan ke sebelahnya. Misalnya saya klik lalu saya modify, ataupun ini saya modify juga. Nah, itu. Jadi ini berlaku hanya untuk area yang pojok saja pertemuan. Jadi nanti silakan rekan-rekan sesuaikan. Ini untuk kondisi dari polybeam. Jadi polybeam sama seperti halnya beam, dia difungsikan untuk posisi universal, baik diagonal, vertikal maupun horizontal. Sedangkan untuk terbentuknya itu berbeda. Kalau misalnya kita bicara beam, dia 2 titik, sedangkan kalau polybeam dia terbentuk dengan banyak titik. Oke, itu untuk polybeam. Nah, lalu yang keempat, kita bicaranya adalah curve beam. Nah, curve beam ini secara fungsi sedikit berbeda. Kenapa? Karena memang dia sama halnya kalau kita bicaranya di CAD, itu seperti halnya 3-point arc. Jadi kita akan membentuk radius dengan menggunakan 3 titik. Jadi kalau seandainya ini kita coba tentukan, misal ya dari titik 1 sini, titik sini, lalu titik sini sudah, nah dia secara otomatis langsung jadi seperti ini. Nah, ini adalah curve beam. Pertanyaannya ini difungsikan untuk apa? Nanti tinggal disesuaikan saja. Biasanya mungkin ini kalau buat vessel-vessel itu juga bisa, atau buat tangki yang biasanya kita butuh banyak sekali pengikatnya, biasanya menggunakan ini. Nanti tinggal diaplikasikan saja. Jadi kalau saya nanti ada case di mana teman-teman kayaknya ini pakai curve beam tapi saya agak kesulitan aplikasinya, mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu. Nah, silakan nanti tinggal disesuaikan saja, karena memang untuk kasus-kasus seperti ini jarang sekali. Biasanya kalau kasus yang seperti ini pengguna ini biasanya di tangki, kurang lebih tangki ataupun di vessel. Nah, itu sepengalaman saya. Oke, itu untuk curve beam. Nah, lalu yang terakhir itu adalah contour plate. Nah, contour plate sendiri ini sama seperti halnya polybeam, bedanya kalau polybeam ini kan mengacunya ke polyline. Sedangkan kalau contour plate itu mengacunya ke polygon kalau kita bicara di CAD. Jadi saya klik 1, klik 2, klik 3, 4. Kalau sudah selesai, silahkan klik tengah. Nah, dan dia hanya untuk posisi plate saja. Bentuknya pun bisa kita buat tidak beraturan. Dan untuk posisinya sembarang, sesuai. Karena yang posisinya memang paling kaku hanya kolom saja, karena dia hanya untuk posisi vertikal. Selebihnya semua bisa untuk vertikal, horizontal, ataupun diagonal sekalipun. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah kolom, terbentuk dengan 1 titik, dan dia hanya difungsikan untuk posisi vertikal, lalu masuk ke beam, terbentuk dengan 2 titik, dia difungsikan universal, baik diagonal, horizontal, maupun vertikal. Lalu untuk polybeam, polybeam sama seperti hanya beam, bedanya adalah dia terbentuknya tidak hanya 2 titik, bisa 3 titik ataupun 4 titik. Kalaupun mau dibentuk 2 titik pun juga tidak masalah ya. Jadi contoh saya aplikasikan, saya klik 1, lalu klik 1, klik tengah langsung, juga tidak jadi masalah. Jadi ini terbentuk ini bisa lebih dari 2 titik. Lalu yang nomor 4 itu seperti halnya 3-point arc yang ada di CAD. Jadi dia dikhususkan hanya untuk posisi radius saja. Lalu yang terakhir adalah contour plate. Contour plate hanya untuk plate saja dan dia disesuaikan bentuknya. Bisa bentuknya tidak beraturan, persegi, ataupun lingkaran sekalipun bisa. Caranya bagaimana? Nah, kita coba seperti ini gambarannya.
Karena apa? Karena kan dia kan di setiap hasil yang ada ini menghasilkan titik dia nih. Titik. Jadi apapun yang ada di tagline yang sifatnya adalah menghasilkan titik itu lebih dari 2, itu bisa dimodifikasi seperti yang tadi. Nah, kita coba dulu ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, kita bisa buat radius dalam bentuk bulat. Misalnya contoh ini saya kasih nih, saya coba ketik misalnya contoh 200 ya. Oke, orto saya aktifkan, arahkan ke sini, lalu saya ketik 200, lalu ini pun sama, klik tengah. Oke, nah baru nih, setiap ini saya double klik, saya masukkan radius 100, ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Nah, jadilah bulat seperti ini. Atau rekan-rekan juga ketika nanti membuat lingkaran seperti ini tidak harus dari plat ini, bisa jadi kita bisa menggunakan fungsi mungkin dari entah dari beam ataupun dari kolom. Sebagai contoh, misalnya seperti ini, kita buat sebelahnya. Saya gunakan kolom, oke. Saya ganti profilnya, ya. Saya select dulu. Jangan lihat prosesnya, kita lihat hasilnya aja. Nanti akan saya bahas lagi satu persatu. Kita masuk yang circular section, ini masuk ke yang B. Saya berikan mungkin tadi sini kan R200 berarti diameter, R100 berarti diameter 200. Oke, saya apply, saya modify, udah jadi. Tinggal atur tingginya, tadi tebalnya berapa? Misalnya tebalnya adalah 10. Berarti ini elevasinya saya ganti. Ini juga 10. Nah, sama kan sebenarnya? Tidak berbeda, hanya secara aplikasinya aja berbeda, tapi hasilnya sama. Jadi kurang lebih begitu. Itu pun nanti bisa diaplikasikan melalui BIM juga. Jadi di tagline ini ketika kita mau melakukan suatu hal seperti ini, itu sifatnya tidak kaku. Jadi bisa kita atur apakah melalui aplikasi A ataupun aplikasi B. Nanti tinggal disesuaikan saja. Oke, nah itu adalah fungsi dari perletakan untuk baja ya, yaitu adalah steel toolbar.